Materi kali ini adalah tentang mengelola tanggung jawab sosial dan etika di tempat kerja. Nah, ini ada cerita dari Toms ya. Toms itu merek sepatu. Merek sepatu di Amerika yang tagline-nya adalah one for one. Jadi, Toms itu mencanangkan program one for one itu artinya adalah setiap pasang satu yang terjual, satu pasang itu akan didonasikan untuk kebutuhan anak-anak. Sejak si pendirinya itu Mr. Mike Koski itu peserta Amazing Race saat ke Argentina melihat bahwa banyak anak-anak tidak memakai sepatu bukan karena budaya, karena ketidakmampuan, dan banyak mengalami cedera dan luka pada kaki. Program ini itu menjadi salah satu kunci sukses dari brand Toms karena menjadi populer di kalangan ABG dan remaja. Nah, ini tahapan tanggung jawab sosial itu awalnya dari kewajiban ke tanggap lalu ke tanggung jawab. Yang pertama itu kewajiban atau social obligation. Perusahaan itu sebenarnya hanya melakukan tanggung jawab sosial untuk memenuhi kewajiban ekonomi dan hukum. Yang kedua menjadi tanggap, itu perusahaan terlibat aksi sosial untuk menanggapi kebutuhan sosial yang populer. Yang ketiga itu mulai ke tanggung jawab. Tujuan perusahaan yang melampaui kewajiban ekonomi dan hukum untuk melakukan hal yang benar dan jalan yang baik bagi masyarakat. Nah, pandangan klasik itu memandang bahwa tanggung jawab sosial itu ternyata dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengoperasikan bisnisnya sesuai dengan kepentingan pemilik sahamnya. Lalu ada pandangan bahwa untuk melakukan tanggung jawab sosial itu ternyata akan menurunkan keuntungan perusahaan dan akan menyebabkan harga yang dibebankan ke pelanggan menjadi lebih tinggi. Nah, ini pandangan sosioekonomik. Itu tanggung jawab sosial, manajemen telah melampaui tujuan hanya untuk keuntungan, bukan hanya untuk keuntungan saja tujuannya. Bentar. Nah, pandangan sosioekonomik itu tanggung jawab sosial manajemen melampaui tujuan hanya untuk keuntungan ya, tapi juga untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan itu tidak hanya bertanggung jawab pada pemegang saham, tapi juga masyarakat sekitar perusahaan. Kenapa? Karena keberlangsungan perusahaan itu juga dipengaruhi oleh persetujuan dari masyarakat sekitar perusahaan. Perusahaan itu memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk terlibat pada masalah sosial, hukum, norma, dan politik. Nah, pandangan sosioekonomik itu intinya sebenarnya untuk melakukan sesuatu yang benar atau untuk melakukan hal yang benar untuk dilakukan. Nah, ini pandangan mendukung dan menolak ya. Yang mendukung kan memenuhi harapan publik. Lalu untuk profit jangka panjang, untuk image perusahaan di masyarakat. Lalu untuk lingkungan yang lebih baik. Lalu mendapatkan kemudahan dari pemerintahan ya. Jadi aturan-aturannya itu nantinya dipenuhi untuk memudahkan usahanya. Lalu keseimbangan antara kewajiban dan kekuasaan. Lalu yang berikutnya ada kepentingan pemegang saham. Lalu untuk kepemilikan sumber daya. Lalu ada superiority ya. Jadi menjadi superior karena dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial sebelum mengakibatkan biaya yang tinggi untuk melakukan langkah koreksi. Nah, yang menolak itu karena dianggap tanggung jawab sosial ini dapat mengurangi laba dari perusahaan. Lalu dilusi tujuan. Kenapa dilusi? Ya karena dianggap tadi
dapat mengurangi laba perusahaan. Jadi tujuan yang tadinya hanya bisnis, itu kemudian ada juga yang lain yaitu menjadi tujuan sosial, maka dianggap dilusi. Lalu kos atau biaya itu dianggap tanggung jawab sosial ini menambah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, too much power, jadi bisnis itu dianggap memiliki kekuasaan, sudah memiliki kekuasaan. Jadi melakukan tanggung jawab sosial itu sebenarnya tidak penting lagi. Lalu kekurangan skill, jadi leader atau top management itu membutuhkan skill khusus untuk dapat menyelesaikan isu-isu sosial. Lalu kurangnya keterbukaan yang terakhir. Lalu ada keberlanjutan dan manajemen hijau, itu yang pertama ada social screening, menerapkan kriteria sosial untuk pengambilan keputusan investasi. Yang berikutnya ada manajemen hijau, jadi manajer menilai dampak organisasi pada lingkungannya. Nah, bagaimana organisasi menjadi organisasi hijau? Yang pertama itu pendekatan hukum. Jadi perusahaan itu hanya melakukan apa yang diperlukan untuk mematuhi hukum, aturan, regulasi atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan. Pendekatan pasar itu perusahaan merespon kemauan pelanggan akan produk ramah lingkungan. Jadi ini kalau pendekatan pasar ya mengikuti maunya pelanggan. Pendekatan stakeholder ini memperhatikan masalah lingkungan untuk memenuhi permintaan stakeholder. Stakeholder itu siapa? Ya, yang berkepentingan kepada perusahaan, karyawan, vendor, customer, masyarakat, pemerintah. Lalu yang berikutnya ada pendekatan aktivis. Ini perusahaan menghargai dan melestarikan lingkungan serta aktif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya. Nah, ini pendekatan manajemen hijau ya, dari yang paling hijau sampai yang hijaunya tipis. Nah, yang paling hijau itu pendekatan aktivis, kalau yang hijaunya tipis itu pendekatan legal karena tujuannya hanya untuk memenuhi hukum atau aturan. Nah, manajer dan perilaku etis. Etika itu prinsip, nilai, dan kepercayaan yang mendefinisikan perilaku yang salah dan benar. Nilai-nilai itu adalah keyakinan dasar mengenai mana yang benar dan salah. Nah, kepribadian itu ada tingkat ego. Tingkat ego itu adalah kepribadian yang mengukur tingkat keyakinan seseorang. Locus of control itu sifat kepribadian yang mengukur tingkat keyakinan individu mampu tidaknya menentukan nasibnya sendiri. Jadi locus of control ini adalah orang-orang yang memiliki locus of control tinggi itu biasanya percaya bahwa apa yang terjadi pada dirinya atau apa yang akan terjadi pada dirinya itu semuanya ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh faktor lain. Nah, ini faktor yang menentukan perilaku etis maupun tidak etis. Yang pertama itu dimulai dari dilema etik. Jadi ada dilema dahulu, lalu mulai ke tahap berikutnya yaitu tahap peningkatan moral atau pengembangan moral. Lalu ada tahapan moderator di mana di dalamnya ini terdiri dari karakter individu, isu intensity, variabel struktur, dan budaya organisasi. Nah, outputnya adalah ethical atau unethical behavior. Nah, moral development itu apa? Moral development itu adalah ukuran independen atau tidak akan ada pengaruh dari luar atau tidak adanya pengaruh luar atau tidak terpengaruh oleh hal-hal lain. Nah, tingkatan pengembangan moral individu itu ada pre-konvensional, ada konvensional level, ada principle level. Nah, tahapan pengembangan moral itu berinteraksi dengan karakter individu, desain struktur organisasi, dan budaya organisasi. Nah, ini tingkatan pengembangan moral. Yang pertama ada pre-konvensional. Pre-konvensional itu yang mengikuti aturan dari perusahaan untuk menghindari hukuman.
lalu mengikuti aturan hanya saat ada ketertarikan atau ada kepentingan. Nah, yang konvensional itu meyakini apa yang diyakini oleh orang-orang yang dekat dengan dirinya. Yang berikutnya, memenuhi kewajiban yang sudah disetujui. Lalu level prinsipal ini menilai, hak-hak orang lain dan memiliki nilai-nilai absolut ya, yang tergantung dari opini mayoritas. Lalu yang keenam, yang terakhir, itu mengikuti prinsip etik. Prinsip etik yang dipilihnya sendiri, bahkan jika prinsipnya itu ternyata melanggar hukum. Nah, struktur variabel itu karakter organisasi dan mekanisme yang memandu dan mempengaruhi etika individu. Contohnya sistem alokasi bonus. Yang kedua, perilaku atau etika manajer. Budaya organisasi itu ada value based management. Ini adalah pendekatan di mana manajemen menetapkan dan menegakkan nilai-nilai bersama di organisasi. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya membagikan nilai-nilai organisasi ini? Kenapa harus dibagikan? Ya karena yang pertama memberikan panduan keputusan manajemen. Yang kedua itu membentuk perilaku karyawan. Yang ketiga mempengaruhi arah upaya pemasaran. Yang terakhir membangun semangat tim. Hal yang utama apa sih dari kesamaan nilai-nilai perusahaan? Itu adalah nilai-nilai perusahaan itu nantinya akan mencerminkan keputusan dan aksi yang akan diambil oleh karyawan perusahaan. Nah, yang berikutnya ini adalah isu intensity. Jadi karakteristik yang menentukan masalah intensitas atau pentingnya masalah etika untuk seorang karyawan. Nah, yang pertama itu adalah berapa banyak karyawan dirugikan. Lalu ada yang kedua itu persetujuan bersama bahwa sesuatu itu dianggap salah di organisasi. Lalu ada berapa besar kemungkinan aksi yang diambil akan merugikan. Yang berikutnya, apakah kerugian akan segera dirasakan. Yang berikutnya, seberapa dekat akan menimbulkan korban. Yang berikutnya, apakah efeknya terkonsentrasi pada korban tertentu. Nah, ini intensitas etika ada 6 ya. Ini bagian-bagiannya ada 6. Tadi sudah disebutkan. Nah, ini yang membentuk isu intensity. Nah, etika dalam konteks internasional itu di sini yang perlu ditekankan adalah standar etika tidak universal. Jadi standar etika di satu negara dengan negara lain itu bisa berbeda. Atau di satu daerah dengan daerah lain itu bisa berbeda. Sosial dan budaya itu dapat mempengaruhi perbedaan perilaku yang dapat diterima. Nah, lalu di Amerika itu ada yang disebut Foreign Corrupt Practice Act ya. Nah, ini dikeluarkan oleh Parlemen Amerika yang menyatakan bahwa melakukan tindakan korupsi di luar negeri, menyuap pejabat negara luar negeri itu merupakan tindakan ilegal. Sedangkan memberikan uang kepada pihak berwenang di luar negeri itu diperbolehkan asal sesuai aturan di negara tersebut. Nah, makanya banyak perusahaan-perusahaan Amerika itu yang mendapatkan atau melakukan hal-hal ini di luar negeri, tapi kemudian efeknya di dalam negeri Amerika Serikat sendiri ya. Bahkan sampai dilarang berusaha atau dikenai denda. Nah, ini 10 prinsip dari PBB. Yang pertama ada prinsip hak asasi manusia, ada standar buruh, prinsip lingkungan, prinsip anti korupsi. Nah, mendorong perilaku etis itu gimana? Yang pertama ya mempekerjakan individu dengan standar etika yang tinggi. Nah, ini ditentukan saat rekrutmen awal nih. Biasanya akan memilih calon karyawan yang memiliki etika yang sesuai dengan etika di perusahaan. Lalu menetapkan aturan tentang kode etik dan aturan pengambilan keputusan. Yang ketiga, memimpin dengan contoh.
Yang keempat, memberikan target kerja yang realistis dan menyertakan performa etika dalam penilaian kerja. Lalu memberikan pelatihan tentang etika untuk mendorong penerapan etika di tempat kerja atau di organisasi. Lalu audit sosial yang independen, nah ini sudah mulai ada nih. Lalu yang berikutnya menyediakan dukungan untuk karyawan yang menghadapi kasus etika. Jadi karyawan-karyawan yang menghadapi kasus etika itu diberikan dukungan oleh perusahaan. Nah, kode etik itu adalah pernyataan resmi yang berisi tentang nilai-nilai utama organisasi dan aturan etika yang diharapkan dipatuhi oleh karyawan. Nah, ini lanjutannya etika itu ternyata yang pertama dipengaruhi oleh anggota dari organisasi itu tersebut. Nah, harus gimana? Harus comply dengan kesehatan, keamanan. Lalu yang kedua, menunjukkan rasa hormat, kejujuran, dan tidak memihak atau fair. Yang ketiga, pelarangan obat-obatan ilegal dan alkohol di tempat kerja. Yang keempat, pengelolaan keuangan pribadi secara baik. Yang kelima itu exhibit good attendance ya. Jadi menunjukkan sikap-sikap yang baik, lalu mengikuti arahan dari supervisornya, lalu jangan menggunakan bahasa-bahasa yang menyinggung, lalu menggunakan pakaian atau berpakaian sesuai aturan bisnis atau aturan perusahaan. Yang kesembilan itu mencegah sesuatu yang bisa menyebabkan kebakaran. Misalnya tidak boleh merokok di tempat kerja yang banyak kertasnya atau yang banyak benda-benda yang mudah terbakar. Lalu klaster kedua itu jangan melakukan sesuatu yang melanggar hukum yang akan mengakibatkan efek buruk bagi perusahaan. Jadi yang pertama ini comply ya, mematuhi semua aturan dan hukum. Lalu ini efeknya buruk ya, kalau ada tujuan yang tidak sesuai dengan hukum, itu seharusnya dilarang karena nantinya bisa menyebabkan efek buruk. Lalu bribes atau penyuapan itu harus dihilangkan. Lalu menghindari aktivitas di luar yang tidak sesuai dengan tugasnya atau tidak ada penugasan. Nah, yang terakhir itu menjadi customer yang baik. Jadi ada 3 klaster. Nah, pentingnya pelatihan etika, kenapa sih harus dilakukan pelatihan etika? Yang pertama itu bisa membuat perbedaan perilaku etika. Yang kedua, meningkatkan kesadaran karyawan akan isu etika ketika mengambil keputusan bisnis. Yang ketiga, itu mengklarifikasi dan menambah standar perilaku di perusahaan. Yang keempat, itu membantu karyawan meningkatkan percaya diri bahwa mereka mendapatkan dukungan dari perusahaan saat mengambil kebijakan yang tidak populer tapi secara etika benar. Nah, gimana sih mempromosikan perubahan sosial yang positif? Nah, yang pertama ada whistleblower. Ini individu yang mengangkat kekhawatiran mengenai masalah etika yang dilakukan oleh orang lain. Nah, social entrepreneur ini individu atau organisasi yang bertujuan memecahkan masalah sosial atau mempengaruhi perubahan sosial berbasis masyarakat. Nah, menjadi pemimpin yang menjunjung etika itu gimana? Yang pertama yang menjadi role model dengan mematuhi aturan etika yang jujur. Nah, ini Pak Dahlan Iskan saat menjadi Menteri BUMN itu pernah menyebutkan bahwa BUMN itu 10%-nya baik, 10%-nya buruk. Nah, sisanya itu ikut yang memimpin yang mana. Kalau yang menjadi pimpinan itu adalah yang baik, maka tentu saja 80%-nya akan ikut baik.
dan sebaliknya. Nah, menjadi role model gimana mengatakan hal yang benar, tidak menyembunyikan atau memanipulasi informasi, mengakui kegagalan, lalu membagikan dan mengkomunikasikan secara terus-menerus nilai-nilai pribadi kepada karyawan. Yang ketiga, menggunakan sistem reward untuk memastikan setiap karyawan bertanggung jawab atas nilai-nilai perusahaan. Oke, itu silahkan jika ada yang mau bertanya, nanti ditanyakan di forum e-learning-nya ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.